يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أضروا ومن فلا جمعة أنصتوا واسعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. يا رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها العباد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu mematuhi segala apapun yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang telah dilarang olehnya. Seorang hamba akan menjadi hamba yang sukses, hamba yang berpotensi masuk surga jika ia memiliki ketakwaan. Seorang hamba menjadi hamba yang paling mulia jika ia memiliki ketakwaan. Seorang hamba amalannya akan diterima oleh Allah kalau ia memiliki ketakwaan. Bahkan perlindungan Allah akan turun kepada hamba yang selalu menyertakan takwa dalam hidupnya. Dan ini semuanya berlandaskan dari ayat-ayat pada Al-Quranul Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa fi ayatin ukhra wa nunajjillahu alladhina attaqaw bima fazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Wa fi ayatin ukhra innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa ghairi dzalik. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian selalu memegang teguh ketakwaan kepada Allah dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Siapa muslim itu? Semua dari kita mengatakan kita muslim. Naam. Orang yang telah bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dikategorikan muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Dulu kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman, yaitu kafir harbi, sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Maka darahnya, hartanya, kehormatannya nggak boleh diganggu gugat, karena dia dikategorikan muslim. Apapun yang terjadi, terpaksa main-main ataupun masuk Islam dengan tulus, wa hisabuhum 'ala Allah, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkum bidzawahir. Manusia hanya bisa menghukumi zohirnya seseorang. Adapun masalah hati tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bisa dikategorikan muslim dengan syahadat. Namun, apakah muslimnya kita itu sesuai dengan kriteria muslim yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Muslim yang dianggap benar-benar muslim oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, hakikat seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, al-muslim, muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, kata Nabi Muhammad, adalah muslim yang bisa menyelamatkan orang lain, yang bisa memberikan keamanan bagi orang lain, khususnya orang muslim. Keamanan dari apa? Dari lisan dan tangannya. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kedua hal ini adalah hal yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Lisan dan tangan. Seringkali kita mengganggu orang dengan tangan kita, dan juga seringkali kita membantu orang dengan tangan. Lalu tinggal kita introspeksi diri kita, lebih banyak mana? Tangan kita mengulurkan tangan untuk bantuan, atau malah mengulurkan tangan untuk mengambil hak orang? Lidah kita lebih banyak kita gunakan untuk berzikir, atau malah kita gunakan untuk mengumpat, mencaci dan melaknat? Hakikat seorang muslim yang sejati adalah orang yang tidak terganggu dengan lidahnya. Orang lain tidak terganggu dengan tangannya. Masyarul hadirin, di dalam hadis yang tertera dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah,
Nabi Muhammad SAW itu Al-Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah yang mana Nabi pernah berwasiat memberikan pesan ke beberapa sahabat, dan pesan-pesan ini kalau kita lihat adalah syarat dan cara paling efektif untuk masuk surga. Tapi setelah Nabi menjelaskan masalah sholat, masalah sedekah, masalah bangun malam, masalah bertutur kata yang baik dan semacamnya, dengan sebanyaknya masyarul hadirin, ada sekitar 10 sifat, 10 cara atau 10 pintu untuk masuk surga. Terakhir Nabi mengatakan, afala ukhbirukum bimalaki dzalika kullih? Mau nggak kalian aku berikan satu tips, kata Nabi, yang kalau kalian lakukan ini semua poin-poin atau sifat-sifat yang sebelumnya bisa kalian raih. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Kuffa alaika hadha. Jagalah lidah, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat sampai berkata, ya Rasulullah, masa orang masuk neraka dan masuk surga gara-gara lidahnya? Kata Nabi Muhammad, sebagaimana lidah bisa masukkan orang kepada surga, ia pun bisa masukkan orang kepada neraka. Kata Nabi Muhammad, orang rata-rata masuk neraka tergelincir bukan karena kakinya. Orang biasa kan kalau tergelincir, kepleset, itu gara-gara kaki nginjak sesuatu yang licin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan orang tergelincir masuk ke neraka gara-gara lidahnya, masyarul hadirin. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai lidah yang ringan, yang dikatakan oleh ulama saghirul jirim kabirul jurum. Lidah itu kalau ditimbang, yang paling kecil, yang paling ringan dari daging di tubuh kita itu lidah. Tapi dia paling berat timbangan kelak di akhirat. Ya tergantung. Bisa beratnya pahala, bisa beratnya dosa. Dan masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan di antaranya adalah perkara masalah ghibah, yang sekarang orang menganggap ghibah atau ngomongin orang lain itu adalah fakta yang tertunda. Banyak orang yang menormalisasikan yang namanya gosip, mengatakan gosip itu nggak apa-apa karena gosip itu fakta, dia bukan ghibah. Itu tertera dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, lagi-lagi karya Al-Imam Nawawi. Di dalam hadis kalau nggak salah 1553, beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad, yang mana pada saat itu Nabi mengatakan kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah, wahai sahabat, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang paling tahu dan Rasulnya, kami nggak tahu, kata sahabat. Ini bentuk adabnya para sahabat. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kabar, kisah, cerita atau apapun itu tentang saudaramu, dan saudaramu tidak suka atas cerita yang engkau bawakan. Ada sahabat nyeletuk, satu sahabat ngomong, ya Rasulullah, afara'aita in kana ma aqulu fihi haq? Ya Rasulullah, kalau emang ungkapan saya itu nyata, masa itu ghibah ya Rasulullah? Kan fakta. Apa yang terjadi, apa yang saya ucapkan. Kata Nabi Muhammad, in kana ma taqulu fihi faqad igtabtah, wa in kana ma taqulu laisa fihi faqad bahattah. Kalau emang yang engkau ucapkan itu nyata, sesuai real, fakta, maka itulah ghibah, kata Nabi. Tapi kalau emang ternyata yang engkau ucapkan itu nggak nyata, nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, maka itu bukan ghibah, itu fitnah, kata Nabi. Nah, kita seringkali mengatakan ghibah itu ya kalau saya bohong. Beda, masyarul hadirin. Kalau bohong itu fitnah. Dan jangan sesekali kita menggampangkan perkara ghibah. Nabi pernah menyatakan yang tertera dalam kitab Ajalatus Sibak. Kata Rasulullah SAW, innar riba sab'una huban, atau kama qala fil hadis, sesungguhnya riba itu memiliki 70 dosa. Aisaruha, paling ringannya dosa riba adalah kanikahir rajuli ummuh, seseorang menikahi ibunya sendiri. Itu paling kecilnya dosa riba, seperti orang yang menikahi menzinahi ibunya sendiri. Lalu Nabi mengatakan, wa aznaz zina, dan zina yang paling berat. Kalau kita lihat orang menzinahi ibunya udah paling berat, tapi Nabi mengatakan ada yang lebih berat dari itu. Artinya dia lebih parah daripada zina dan lebih parah daripada ghibah, lebih parah daripada riba. Apa kata Nabi Muhammad? Irdul muslim, orang yang menjatuhkan
kedudukan orang muslim, atau dalam ungkapan para ulama maksud dari sini adalah menggibahi orang lain. Masyaallah hadirin, kita selalu berusaha untuk menghindari riba. Berapa banyak orang dalam bisnisnya anti riba, no riba klub-klub katanya. Dia nggak mau riba, berusaha, tapi membenarkan yang namanya ghibah. Padahal ghibahnya dosanya lebih besar daripada riba. Dan kita mengatakan, oh jangan riba, jangan riba. Ghibah kita lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, itu pernah ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW, berhembus di tengah-tengah sahabat bau yang sangat busuk. Sampai Jabir mengatakan, ma asyaddun natta hadhihi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bau yang sangat menyengat, kagak enak ya Rasulullah. Baunya sangat tidak menyukai kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini bau bersumber dari mulut orang munafik yang sedang menggibahi kita orang-orang muslim. Bersumber dari situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini bukan perkara yang biasa. Perkara yang dosanya besar. Dan seringkali kita menggunakan media sosial kita untuk menggibahi orang lain. Berapa banyak kita punya grup yang seharusnya grup itu adalah sifatnya menggabungkan orang yang jauh agar silaturahmi lebih dekat. Orang yang berbeda daerah, orang yang berbeda suku, orang yang berbeda kelompok disatukan dalam grup, contohnya grup WhatsApp. Akan tetapi ternyata di dalamnya bukan menyatukan, memecah belah. Yang seharusnya orang yang bersatu dalam satu kelompok, satu grup, saling bahu-membahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan, saling membantu agar bisa menjerumus, agar bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini grup bukan memasukkan seseorang ke syurga, menjerumuskan barang-barang seseorang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah, waliyadzubillah min dzalik. Saya punya sahabat, Allah yarhamu, yang wafat tahun 2013. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beliau wafat dalam keadaan kecelakaan di bulan Ramadan. Pas malam lebaran banget. Subhanallahnya, ketika wafat beliau tabrakan, badannya pun sebagaimana orang yang tabrakan biasanya. Akan tetapi sesuatu hal yang indah. Beliau wafat masih muda. Sahabat dekat saya, sahabat karib saya. Beliau wafat masih muda. Namun namanya masih dikenang sampai sekarang, bahkan di pesantren yang ia belajar di sana. Bahkan di tempat lain pun masih dikenang. Setiap tahun orang-orang mengenal kebaikan orang tersebut. Tahu di antara kebaikannya apa? Dia ini tidak pernah menggibahi orang lain. Semua orang kalau duduk sama dia senang. Kenapa? Gak pernah depan lain belakang lain. Beliau apa adanya orangnya. Banyak di antara kita berbuka 12. Kalau di depan baik, di belakang ngegibahin orang lain, ngomongin orang lain. Dan juga pernah kejadian di kota saya di Palembang, ketika ada sebuah makam yang ingin digali karena ada makam yang akan dimasukkan ke makam tersebut. Pemakaman udah penuh. Dan ini makam ya biasanya sesuai dengan hukum fikih. Kalau udah lama dimakamkan, ada sekitar 40 tahunan, itu boleh digali dan ditumpuk kembali dengan jasad atau jenazah yang lain. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, ketika digali, ini orang-orang biasa, orang dagang, orang yang setiap hari fokusnya itu kerja. Dia cuma melakukan kewajiban-kewajiban aja ibadah. Sholat ya sholat, puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Nggak memiliki ibadah spesial yang dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti bangun malam, seperti zikir, seperti sedekah atau ngebangun masjid. Enggak. Dia orang biasa, orang dagang. Atau mungkin yang tahu pasar 16, dia dagang di pasar 16 kalau di Palembang. Subhanallah, ketika digali ini makam, itu jasadnya masih utuh, bahkan sama kafan-kafannya. Ternyata ketika ditanya oleh orang-orang sekitar, kepada orang-orang sekitar, ini orang memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau ada orang-orang di tengah dia lagi gibahin, dia kabur. Karena dosanya ghibah itu bukan kepada al-lafidh, bukan hanya kepada orang yang mengucapkan, bahkan pendengarnya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah ghibah. Dan berapa banyak orang ketika masuk ke dalam akhirat, ketika berpindah alam, ketika ada timbangan amal, itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Ada seseorang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan amalannya, untuk ditimbang segala amalannya. Dia ngelihat ada amalan yang tidak pernah dia lakukan tapi ada di dalam timbangan pahalanya. Sampai dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Aku dapatkan ini dari mana?
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innan nas igtabaka wa anta la tashkur. Sesungguhnya ada orang-orang yang menggibahimu, ngomongimu dari belakang, dan engkau nggak ngerasa, sehingga kami ambil pahalanya dan kami akan berikan kepadamu. Waliyadzubillah. Makanya nggak heran ketika Nabi mengatakan ada orang-orang yang di akhirat itu jadi muflis, bangkrut. Ini disampaikan kepada sahabat. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak wahai sahabat apa itu bangkrut? Sahabat yang satu mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang modalnya habis. Nggak ada modal lagi untuk berniaga, untuk memutar uangnya. Dia bangkrut, gulung tikar. Kata Nabi Muhammad, itu bukan bangkrut. Dan ternyata benar. Kalau kita lihat orang di muka bumi ini, kalau misalnya dalam satu pekerjaan dia bangkrut, gulung tikar, dia bisa buka pekerjaan yang lain dan mungkin dia sukses di situ. Orang yang bangkrut dalam satu sektor, buka sektor yang lain, dia sukses. Nggak ada yang namanya bangkrut hakiki di dunia. Tapi kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bangkrut adalah orang yang ketika wafat dia bawa pahala banyak, modal buat masuk ke surga. Tapi ternyata modal tersebut habis. Wah, di akhirat kalau modalnya habis nggak bisa dicari lagi, udah kelar. Karena akhirat itu adalah darul jaza, tempat pembalasan, bukan tempat amal. Tempatnya beramal dunia, darul amal. Wah, akhirat tinggal pembalasan aja, tinggal perhitungan. Yaumul hisab dikatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Wah, dia pahala bawa banyak. Namun karena banyaknya dia pernah menggibahi orang ketika hidup, maka pahalanya diambil sedikit demi sedikit, dan ketika pahalanya habis ditimpukin dengan dosa-dosa orang yang pernah dia gibahi. Waliyadzubillah min dzalik. Maka jangan pernah menormalisasikan yang namanya ghibah dengan mengatakan bahwasanya adalah fakta, atau mengatakan ini adalah fakta yang tertunda. Ghibah tetaplah ghibah, dosa tetaplah dosa, dan bahkan perlu diingat dosanya ghibah lebih parah daripada riba dan zina. Waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah lidah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntun oleh Allah untuk selalu berzikir, untuk selalu memuji Allah, untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan berkat lidah ini menjadi sebab timbangan amalan kita akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita mudah masuk surga. Ma'asyiral hadirin, sebagai penutup, di dalam hadis Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi, kata Nabi Muhammad, kalimatani thaqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan. Kata Nabi Muhammad SAW ada dua kalimat, yang mana dua kalimat ini habibatani ilar rahman, paling disukai oleh Allah. Kalau ditimbang di dalam timbangan amal, thaqilatani fil mizan, berat timbangan amalannya. Dia kalau diucapkan ringan, khafifatani 'alal lisan. Apa ucapannya? Kalimat yang pendek. Ini tertera dalam hadis Sahih Bukhari terakhir, hadis terakhir. Kata Nabi, kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan zikirnya kita menjadi amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat uyunun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ibad fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأهل البيت المطهرين وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وعافنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والوباء والزلازل والمحن وجميع الأمراض والأسقام وما فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروا من نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني عليك القاتل بالساعة المعصومة والإسلام اللهم اغفر لي اللهم انك دعوتك وحفظت الجمعه وسلمنا حبيبك ونشرنا محمدك واجعلنا من مسيسك برحمتك ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Masuk nih. Masuk nih. Lepas nih. Ini dia nih. Kasih paling bisa. Ya.